Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Belajar. Kali ini saya Aribo akan menjelaskan salah satu materi di kuliah Geometri Analitik. Materinya bicara tentang bidang, dan seperti yang kita ketahui bahwa bidang merupakan salah satu bentuk dari sebuah permukaan, dan permukaan sendiri seperti yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Permukaan mempunyai tiga buah representasi. Yang pertama representasi parametrik. Di sini kita lihat X sama dengan FST, Y sama dengan GST, dan Z sama dengan HST. Di sini terlihat bahwa bentuk ini dia akan punya dua buah parameter, yaitu S dan T. Sedangkan yang kedua dalam bentuk eksplisit, bentuknya adalah Z sama dengan CXY. Dan yang ketiga adalah bentuk implisit dalam bentuk fxyz sama dengan 0. Sekarang kita lihat konstruksi persamaan bidang. Misalkan bidang alfa melalui titik M0, yaitu titik X0, Y0, Z0, dan mengandung dua buah vektor yang tidak segaris, yaitu vektor U dan vektor V. Maka persamaan atau representasi dari bidang alfa adalah sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor U ditambah S kali vektor V, di mana vektor R0 dan R secara berurutan adalah vektor posisi dari titik M0 yang berada di bidang alfa dan titik M yang berada di bidang alfa juga. Dengan parameter T dan S adalah bilangan real. Kita lihat vektor R yang sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor U ditambah S kali vektor V bisa kita tulis dalam bentuk sebagai berikut. Vektor XYZ sama dengan vektor X0, Y0, Z0 ditambah T kali vektor U1, U2, U3 ditambah S kali vektor V1, V2, V3. Selanjutnya kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita punya bidang alfa seperti ini, kemudian ada vektor U, vektor V, dan titik M0 beserta titik M. Kita lihat karena vektor U dan V ya adalah vektor yang tidak segaris di bidang alfa, maka vektor U dan V itu membentuk sebuah basis untuk bidang alfa, sehingga sembarang vektor yang berada di bidang alfa merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Di sini vektor M0M ya adalah salah satu vektor yang berada di bidang alfa. Dia akan menjadi kombinasi linear dari U dan V. Sehingga vektor M0M bisa kita tulis sebagai T kali vektor U ditambah S kali vektor V, yang nanti kalau kita sederhanakan bentuknya sebagai vektor R sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor U ditambah S kali vektor V, di mana T dan S adalah parameter bilangan real. Sekarang kita lihat kembali persamaan parametrik bidang alfa adalah vektor R sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor U ditambah S kali vektor V, di mana T dan S adalah parameter bilangan real. Bentuk ini ekuivalen dengan vektor XYZ sama dengan vektor X0, Y0, Z0 ditambah T kali vektor U1, U2, U3 ditambah S kali vektor V1, V2, V3. Dan bentuk ini ekuivalen dengan X sama dengan X0 ditambah T U1 ditambah SV1, kemudian Y sama dengan Y0 ditambah T U2 ditambah SV2, dan Z sama dengan Z0 ditambah T U3 ditambah SV3. Bentuk ini kalau kita buat dalam determinan ya, bentuknya adalah menjadi determinan 3 kali 3, di mana isinya adalah X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0, kemudian U1, U2, U3, V1, V2, V3, nanti determinannya sama dengan 0. Dan jika bentuk ini kita ekspansi akan diperoleh bentuk implisit, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Selanjutnya jika terdapat tiga buah titik M1, M2, M3 yang berada di bidang alfa,
di mana 3 titik ini adalah 3 titik yang tidak segaris, maka persamaan bidang alfa dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Kita lihat ilustrasinya. Saya punya bidang alfa, ada M1, ada M2, ada M3. Yang pertama adalah kita konstruksi vektor U, yaitu vektor M1, M2 kita ambil seperti ini, kemudian vektor V, vektor M1, M3, sehingga kita punya dua buah vektor yang tidak segaris, sehingga persamaan bidang alfa bisa kita tulis dalam bentuk sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor R1 ditambah T kali vektor U ditambah S kali vektor V. Bentuk ini ekuivalen dengan vektor R sama dengan vektor R1 ditambah T kali vektor R2 dikurang vektor R1 ditambah S kali vektor R3 dikurang vektor R1. Dan kalau kita buat, ini akan bentuknya sama dengan vektor X, Y, Z sama dengan vektor X1, Y1, Z1 ditambah T kali vektor X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 ditambah S kali vektor X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, dan Z3 dikurang Z1. Dan sekali lagi bentuk terakhir ini kalau kita buat dalam bentuk determinan, akan menjadi determinan 3 kali 3 yang nilai determinannya akan sama dengan 0. Determinan ini isinya adalah X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1. Baris pertama, baris keduanya adalah X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, dan yang terakhir, barisan terakhir, baris ketiga adalah X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Sekarang jika determinan tersebut diubah menjadi determinan 4 kali 4, maka akan mendapatkan determinan dari X, Y, Z1, kemudian X1, Y1, Z1, 1, kemudian X2, Y2, Z2, 1, dan baris terakhir adalah X3, Y3, Z3, 1, dan tentu saja determinannya sama dengan 0. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan bidang alfa melalui titik A, yaitu A, 0,0, kemudian titik B, 0, B, 0, dan C, 0,0, C. Kalau kita sketsa, kita akan dapat di oktan pertama dari bidang tersebut adalah seperti ini. Ini adalah titik A, kemudian ini titik B, dan yang terakhir adalah titik C. Kita akan dapat bentuk bidangnya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari persamaan bidang tersebut, maka kita konstruksi dulu ya vektor U, yaitu vektor AB yang nilainya adalah min A, B, 0, kemudian vektor V, yaitu vektor AC yang nilainya adalah min A, 0, C. Sehingga representasi dari persamaan bidang tersebut bisa kita tulis sebagai vektor R sama dengan vektor RA ditambah T kali U ditambah S kali V, sehingga kita dapat vektor X, Y, Z sama dengan vektor A 00 ditambah T kali vektor min A B0 ditambah S kali vektor min A 0C, dan bentuk ini ekuivalen dengan determinan 3 kali 3, yaitu X min A, Y, Z, kemudian min A, B0, kemudian min A 0C yang sama dengan 0. Dan kalau kita ekspansi, kita akan dapat BC kali X min A ditambah ACY ditambah ABZ sama dengan 0. Dan bentuk ini ekuivalen lagi dengan BCX ditambah ACY tambah ABZ dikurang ABC sama dengan 0. Dan bentuk terakhir kita akan dapat X dibagi A ditambah Y bagi B ditambah Z bagi C dikurang 1 sama dengan 0, dengan A, B, C yang tidak sama dengan 0. Dan bentuk terakhir ini adalah persamaan implisit bidang alfa tersebut. Selanjutnya kita lihat bagaimana persamaan bidang kita konstruksi menggunakan vektor normal, sama atau mirip seperti persamaan garis lurus yang dikonstruksi melalui vektor normal.
Di sini kita akan melihat bahwa bidang alfa juga dapat dikonstruksi menggunakan vektor normal. Misalkan bidang alfa melalui titik M0 dan mempunyai vektor normal n, ya, maka representasi persamaan bidang alfa adalah vektor n dot dengan vektor r dikurang vektor r0 itu sama dengan 0, di mana vektor r dan vektor r0 secara berurutan adalah vektor posisi dari titik m x, y, z yang berada di bidang alfa dan titik M0 yaitu X0, Y0, Z0 yang berada di bidang alfa. Kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita punya bidang alfa seperti ini, kemudian ada titik M0 yaitu X0, Y0, Z0, kemudian ada vektor normal yaitu N, N1, N2, N3. Vektor normal ini tegak lurus terhadap bidang alfa. Ketika kita ambil sembarang titik M yaitu X, Y, Z, maka kita akan dapat bidang atau vektor N yang tegak lurus dengan bidang alfa akan berakibat vektor normal N akan tegak lurus dengan sembarang vektor V di bidang alfa. Dan kalau kita ambil vektor V nya adalah vektor M0M, maka kita akan dapat vektor N dot dengan vektor M0M akan sama dengan 0, sehingga kita akan dapat N dot R dikurang R0 akan sama dengan 0, sehingga kita akan dapat vektor N1, N2, N3 didotkan dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0 akan sama dengan 0. Dan kalau kita eksekusi, kita akan dapat N1 kali X dikurang X0 ditambah N2 kali Y dikurang Y0 ditambah N3 kali Z dikurang Z0 dengan 0. Sekarang kita cari, ya, ada masalah bagaimana mencari vektor normal N untuk sebuah bidang gitu ya. Nah, tadi sebelumnya kita dari awal kita bicara bidang, maka untuk membuat sebuah bidang setidaknya kita harus kita mempunyai informasi bahwa ada dua vektor yang tidak segaris yang berada di bidang tersebut. Sehingga kalau kita punya vektor U dan vektor V yang berada di bidang N, maka kita bisa membuat vektor normalnya, ya, dengan mencarinya atau mengambilnya sebagai vektor dari U cross V, ya. Nah, U cross V kita akan dapat vektor N, dan vektor N ini adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang alfa tersebut. Kita lihat contohnya, bidang alfa misalkan melalui titik M0 yaitu 1, min 1, 2 dan mengandung vektor U yaitu 1, 0, min 1 dan vektor V min 1, 1, 0. Persamaan bidang alfa adalah, ya, kita lihat cara pertama. Cara pertama ini kita menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu kita lihat determinan dari X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0, kemudian U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nanti determinannya sama dengan 0. Ketika kita coba, maka kita akan dapat determinan dari X min 1, Y tambah 1, Z dikurang 2, kemudian 1, 0, min 1, min 1, 1, 0, nanti sama dengan 0. Dan kalau kita coba ekspansi determinan tersebut menggunakan baris pertama, maka nanti kita akan mendapatkan, ya, hasilnya adalah X dikurang 1, kemudian ditambah Y tambah 1, kemudian ditambah Z dikurang 2 sama dengan 0, dan terakhir kita akan dapat X tambah Y tambah Z dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita lihat cara kedua. Kita tadi punya titik M0, kemudian vektor U dan vektor V. Kita coba cari vektor normalnya. Yang kita ambil adalah U cross V dengan menggunakan cara mencari U cross V. Kita akan dapat U cross V nya atau vektor normalnya adalah 1, 1, 1.
Sehingga persamaan bidang alfa adalah vektor normal n didotkan dengan vektor r dikurang vektor r0, nanti akan sama dengan 0. Ketika kita hitung, kita akan dapat 1, 1, 1 didotkan dengan x dikurang 1, y tambah 1, z dikurang 2 akan sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan dapat x tambah y tambah z dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita lihat catatan. Persamaan implisit dari bidang alfa di ruang R3 mempunyai bentuk umum sebagai berikut, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, di mana A, B, C, dan D adalah konstanta real, dan salah satu koefisien dari A, B, atau C bernilai tidak 0. Selanjutnya, bidang alfa tersebut mempunyai vektor normal, yaitu ABC, di mana ABC tersebut merupakan koefisien dari variabel yang berada pada persamaan tersebut. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, representasi dari bidang alfa di R3 mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor R0 ditambah T kali vektor U ditambah S kali vektor V, di mana T dan S adalah parameter real. Kemudian R0 adalah vektor posisi dari titik M0 yang berada di bidang alfa, dan U, V adalah vektor yang berada atau sejajar dengan bidang alfa tersebut. Yang kedua, untuk membentuk representasi bidang alfa, setidaknya diketahui 3 buah titik yang tidak segaris yang berada di bidang tersebut. Dan kesimpulan ketiga adalah representasi bidang alfa dapat ditentukan juga dengan menggunakan vektor normal dari bidang alfa tersebut yang berbentuk vektor n dot dengan vektor r dikurang vektor r0 sama dengan 0, di mana n adalah vektor normal bidang alfa dan R0 adalah vektor posisi dari titik M0 yang berada di bidang alfa tersebut. Sekian materi kita tentang bidang kali ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.